Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang volume tabung ya. Nah, di sini Ibu tuliskan volume tabung bagian 2 itu mengenai soal-soal yang berhubungan atau berkaitan dengan tabung ya. Oke, kita perhatikan soal pertama. Diketahui sebuah drum minyak berbentuk tabung mempunyai volume 30,8 liter. Jika R-nya atau jari-jarinya 14 cm, berapa tinggi drum tersebut? Ya, nah di sini diketahui volumenya ya. Jadi kalian tulis dulu apa yang diketahui ya. Diketahui adalah volume tabung ya atau drum minyaknya itu 30,8 liter. Nah, satuan liter ini kita rubah ke cm ya. Kenapa kita rubah ke cm? Karena jari-jarinya juga berupa cm. Jadi liter itu satuannya sama dengan desimeter kubik ya, maka kita kalikan 1000. 30,8 dikali 1000 sama dengan 30.800 cm kubik. Jadi kalau misalkan satuannya tidak sama, kita samakan terlebih dahulu. Kemudian yang diketahui lagi adalah jari-jarinya 14 cm. Nah, di sini yang ditanyakan itu bukan volumenya tapi tingginya ya, karena volumenya sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, berarti kita tulis lagi rumus dari volume tabung, yaitu Pi kali R kuadrat dikali T ya. Jadi volumenya ditulis di paling awal di sini 30.800 sama dengan Pi-nya 22/7, karena jari-jarinya 14 kita pakai 22/7 dikali R pangkat 2. R pangkat 2 berarti jari-jarinya 2 kali, 14 kali 14 dikali T ya. T-nya akan kita cari di sini berapa nilainya nanti. Nah, kalikan dulu angka-angka yang ada di depan ya. Jadi 30.800 si volume ini kita tulis sampai bawah ya. Nah, kita mengalikan yang 22/7 kali 14 kali 14. 14 dibagi 7 itu sama dengan 2 ya. Jadi 22 kali 2 44 dikali 14 itu sama dengan 616 dikalikan dengan tinggi. Jadi T-nya tetap kita tulis. Nah, berarti tingginya di sini adalah 616 dikali berapa supaya hasilnya 30.800. Atau kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Maka tingginya adalah 30.800 dibagi 616 sama dengan 50 cm ya. Jadi tinggi dari drum minyak tersebut adalah 50 cm. Nah, coba perhatikan latihan. Volume sebuah tabung adalah 1570 cm kubik. Jika diameter alasnya adalah 10 cm, tentukan tinggi tabung tersebut. Nah, perhatikan di sini satuannya sudah sama ya, cm kubik dengan cm. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah menuliskan dulu apa yang diketahui ya. Diketahui volumenya 1570, terus diameter alasnya 10 cm. Karena kita tidak memerlukan diameter, kita butuhnya jari-jari, maka kita cari jari-jarinya dulu ya. Setengah dari 10 cm adalah 5 cm ya. Silakan dikerjakan, dicari tinggi dari tabung tersebut. Itu model soal yang pertama. Sekarang perhatikan soal kedua. Sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 70 cm dan tinggi 60 cm berisi penuh air. Air tersebut akan dituangkan ke dalam kaleng-kaleng kecil berdiameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung air dari kaleng besar adalah, nah di sini kita membayangkan ada kaleng besar ya. Kaleng besar tersebut berisi air akan dituangkan ke kaleng-kaleng kecil. Nah, otomatis di sini kita harus tahu volume kedua tabungnya ya. Jadi ada kaleng tabung besar dan ada kaleng tabung kecil. Ditulis dulu yang diketahui. Untuk kaleng besar itu diameternya 70 cm. Maka jari-jarinya adalah setengahnya, berarti 35 cm. Dan tingginya sama dengan 60 cm. Untuk kaleng kecil itu diameternya 14 cm, berarti kita hanya perlu jari-jarinya adalah 70 cm dan tingginya sama dengan 20 cm. Nah, untuk mencari banyaknya kaleng kecil yang kita perlukan, kita hanya perlu membagi volume dari tabung besar ke volume tabung kecil. Tulis dulu rumus volume tabung ya. Rumus volume tabung adalah Pi dikali R pangkat 2 dikali T ya. Sama, mau tabung besar mau tabung kecil itu rumus volumenya sama. Nah, untuk memudahkan
karena pembagian kita coret pi dibagi pi itu habis ya. Jadi sisa jari-jari pangkat 2 dikali T dibagi jari-jari pangkat 2 dikali T. Karena jari-jarinya berbeda di sini kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi jari-jari yang pertama itu 35 cm, jari-jari yang kedua adalah 7 cm. Ini R T ya. R T. Nah, di sini kita bisa melakukan pencoretan ya. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 35 dibagi 7 juga 5. 60 dibagi 20 sama dengan 3 ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan. Nah, tinggal kita kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25 dikali 3 sama dengan 75 kaleng. Jadi banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung air dari kaleng besar adalah 75 kaleng ya. Nah, perhatikan soal ketiga. Nah, ini soalnya berhubungan dengan volume, debit, dan waktu ya. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 1,6 meter dan diameter 70 cm. Tempat penampungan air tersebut akan diisi air dengan kecepatan rata-rata 8 liter per menit. Maka tempat penampungan tersebut akan penuh setelah berapa menit. Nah, jadi di sini berhubungan dengan volume, debit, dan waktu ya. V, waktu, dan debit ya. Nah, di sini kita cari volumenya dulu, debitnya sudah diketahui. Jadi debit itu kecepatan si airnya. Nah, di sini yang akan kita cari adalah nilai waktunya. Tulis dulu yang diketahui tinggi dari tempat penampungan tersebut adalah 1,6 meter ya. Karena diameternya satuannya cm, maka kita rubah dulu tingginya menjadi 160 cm. 1,6 meter itu sama dengan 160 cm. Kemudian diameternya 70 cm. Karena kita mau menghitung volume, maka kita butuhnya jari-jari. Jadi kita tulis dulu diameternya 70, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 35 cm. Kemudian ada lagi yang diketahui itu adalah debit ya. Debitnya itu 8 liter per menit. Ingat tadi kata Ibu, liter itu satuannya sama dengan dm. Ya, maka dari liter ini kita rubah ke cm, kita kalikan 1000. 8 kali 1000 sama dengan 8000 per cm per menit ya. Nah, kita cari dulu volumenya seperti biasa, rumus volume tabung pi kali R pangkat 2 kali T. Pi-nya 22 per 7 karena jari-jarinya 35 cm ya. R pangkat 2 kali 35 kali 35 dikali tingginya 160. Kita bisa coret 35 dibagi 7 sama dengan 5 ya. 22 kali 5 kali 35 kali 160. Itu volumenya sama dengan 616.000 cm kubik ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tempat penampungan tersebut akan penuh setelah berapa lama? Berarti waktu yang kita perlukan itu berapa lama? Nah, rumus waktu itu sama dengan volume dibagi dengan debit. Nah, volumenya sudah kita cari yaitu 616.000 dibagi debitnya adalah 8, debitnya 8.000. Maka 616.000 dibagi 8.000, 0 yang bisa kita coret, tiga-tiganya tinggal 616 dibagi 8 sama dengan 77 menit. Nah, 77 menit ini kita bisa ubah ke dalam satuan waktu jam dan menit. Ya, ingat 1 jam itu 60 menit ya. Karena ada 77 menit berarti sisa 17 menit. Maka jadi 77 menit ya. Jadi ketika 1 jam 17 menit tersebut, maka tempat penampungan tersebut akan terisi penuh oleh air. Nah, perhatikan latihan ya. Ini latihannya sama seperti soal yang ketiga tadi. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 20 desimeter ya. Kemudian diameternya 7 desimeter. Nah, perhatikan di sini satuannya sudah sama, desimeter semua. Jadi kalian tidak usah merubah ya. Biarkan satuannya desimeter. Tempat penampungan air tersebut akan diisi air dengan kecepatan rata-rata 5 liter. Berarti debitnya 5 liter. Ingat tadi kata Ibu, liter itu ya, liter itu sama dengan desimeter. Nah, maka 5 liternya tidak usah dirubah ke sentimeter. Jadi biarkan saja 5 liter ya. Jadi nanti untuk mencari waktunya silakan dicari volume dibagi debit. Ya, volumenya berapa? Debitnya adalah 5 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukup sampai di sini. Silakan dicatat, dikerjakan latihannya dan dipelajari. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.